nih teman-teman semua, teman-teman MMBC Warriors se-Indonesia. Semoga semua sehat selalu ya, sehat dan selalu berbahagia. Senang sekali saya Nelly Fatma Elsis Yunda, alumni dari MMBC 22, bisa menyapa teman-teman Warriors se-Indonesia di acara podcast Katalog Bisnis Volume 1. Nah, di episode kali ini, episode luar biasa nih, From Zero to Hero. Nah, teman-teman, bagaimana aktivitas teman-teman semua? Semoga aktivitasnya semua berjalan lancar ya. Karena kalau lancar itu nggak akan jauh dari kesuksesan. Kalau kita aktivitas lancar, pasti mendekati kesuksesan. Oke. Nah, teman-teman, bicara tentang kesuksesan, di podcast kali ini saya kedatangan tamu, satu orang warrior MMBC yang luar biasa, masih muda tapi sukses. Nah, nanti dia akan menceritakan pengalamannya tentang kesuksesannya kepada kita semua. Tapi sebelumnya, nah jangan lupa teman-teman ya, buat subscribe, like, komen dan juga share ya nanti di sini. Oke. Teman-teman, di sebelah saya sekarang ini ada Bro Nelson yang tadi saya ceritakan, seorang MMBC Warrior yang luar biasa. Nah, sebelum kita jauh membahas ya Bro Nelson ya tentang kesuksesannya. Oh ya, ini Bro Nelson. Tangan dulu dong Bro. Halo, selamat datang Bro. Senang banget kali ini kita bisa ketemu di kesempatan podcast ini ya. Nanti teman-teman juga tuh udah banyak yang menunggu tentang apa sih pengalaman kesuksesannya ya. Nah, terima kasih loh diundang. Iya, senang banget. Alhamdulillah bisa ketemu langsung dan nanti dengar cerita share langsung yang dari Bro ya. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang ngobrol bisnis dengan beliau, saya mau kasih tahu bocoran dulu nih. Siapa sih Bro Nelson ini gitu ya. Nah, beliau ini adalah seorang pengusaha yang katanya dia tuh merubah metode pasar yang tadinya dari konvensional jadi modern. Selain konvensional jadi modern juga, beliau ini dia merubah strategi marketing dari yang tadinya untuk memenuhi kebutuhan tapi berubah menjadi memenuhi keinginan atau feel ya. Nah, kemudian selain itu juga dengan metode strategic marketing ini luar biasa, dia bisa menaikkan omset sampai 4 kali lipat loh. Keren, luar biasa banget. Nah, dan yang lebih amazingnya lagi, di saat pandemi ini dia bisa buka cabang teman-teman. Luar biasa kan Bro, gila. Nanti ya kita dengar nih ceritanya. Nah, tapi di balik cerita semua kesuksesan itu kan juga beliau mengalami tantangan dan juga hambatan dan lainnya. Oh iya, sampai katanya Bro Nelson ini sempat kepikiran untuk jadi WNA loh, katanya. Gitu ya Bro, bener ya? Nah, terus nggak jadi ya? Oh nggak jadi. Kenapa? Karena kesemrawutan katanya di Indonesia, dia pengen pindah jadi WNA. Tapi luar biasanya kok dia setelah lulus, dia sempat kuliah ke luar negeri, kemudian tapi dia balik lagi ke Indonesia loh. Nah, nanti kita tanya nih, apa sih? Padahal udah ditawarin ya? Udah ditawarin ya? Ini apa? Nah, dari sananya, kan? dari ex-bos aku di sana. Ya, sebetulnya itu cita-cita kayaknya udah mau tercapai. Tapi dia balik lagi dong ke Indonesia, nanti kita tanya, kita bahas lebih dalam ya. Apa sih yang bikin dia balik lagi ke Indonesia? Nah, setelah balik lagi ke Indonesia, nah ya dari bocoran-bocoran itu kan tadi tuh ada beberapa poin tuh. Pasti ini teman-teman Warrior udah penasaran nih, pengen cepet-cepet dengar nih dari Bro ya. Oke lah ya Bro. Sekarang teman-teman nih kita sambut dan kita dengarkan kisah dari Bro Nelson. Halo Bro. Halo. Apa kabar ya? Sehat. Baik-baik. Alhamdulillah. Luar biasa ya Bro ya. Sehat ya. Selamat datang ya. Oke, tadi sepintas ya udah dikasih tuh bocoran buat teman-teman semua. Tapi boleh dong perkenalkan diri supaya lebih dalam teman-teman Warrior semua bisa lebih mengenal Bro Nelson. Oke, teman-teman Warrior, selamat malam. Perkenalkan saya Nelson dari Fairmont Hardware. Jadi itu adalah perusahaan yang brand yang saya bentuk
yang tadinya sempat mau dijual. Selain itu juga ada Nelson Music Entertainment juga untuk wedding. Aku lebih banyak fokus di retail Fairmont Hardware ini sekarang. Jadi seperti itu. By the way, tinggal di mana? Tinggal di Cimahi. Cimahi ya, oke. Berarti itu yang pernah dijalankan gitu ya? Ya. Yang sekarang masih dijalankan? Bisnis apa tuh? Fairmont Hardware. Fokus ke situ. Fokus satu ya. dulu. Fokus satu. Oke. Nanti Jadi kalau yang luar sudah biasa ya. autopilot bisa. Nah, merambah ke yang lain. Oke. Nih bro, sebelum kita lanjut nih, kita pengen tahu nih, sejak kapan sih terinspirasi pengen terjun ke dunia bisnis? Kemudian apa sih yang mendasari Bro Nelson sampai akhirnya terjun dan menjalani bisnis ini sampai bisa seluar biasa seperti sukses sekarang ini? Oke. Kalau bisnis sendiri sih mungkin dari kecil sebenarnya mungkin udah ada ya. Nggak ada bakat jualan gitu. Ke SMP tuh pengen komik tapi nggak ada ininya, nggak ada duitnya, uang saku cuman segitu-segitunya aja gitu, pengen beli komik gimana caranya. Akhirnya aku pas lagi main ke pasar, loh kok ini tiba-tiba di pasar harga snack-snacknya jauh lebih murah dari di kantin gitu loh. Akhirnya aku beli itu sekresek dulu, si snack-snacknya itu. Besoknya aku jualin di kelas tuh pas istirahat. Lu mau nggak ini snack nih lebih murah dari kantin tuh? Wah mau, langsung habis tuh sekresek. Besoknya lagi aku ambil lagi 2 kresek sampai 3 kresek sampai akhirnya 1 tas gede itu sampai diusir, sampai diinin sama seminggu, cuma jalan seminggu tuh sama itu gitu lah. Nah itu waktu kecil kan, waktu aku bentuk Nelson Music Entertainment juga di situ pun aku dari sisi kreativitas dan inovatifnya itu aku bikin pembeda dari musik lain gitu loh. Itu karena ini untuk wedding, karena waktu itu untuk wedding kita utamakan penampilan nomor 1, musiknya itu yang kedua, tapi tetap harus bagus juga gitu. Secara terus mainin emosi dari suasananya, berarti kan suasananya dari pengantin masuk, dari ini, harpa dikeluarin dulu pas pengantin sebelum tamu-tamu datang, harpa udah dikeluarin dulu, bisa dipindah-pindah tuh. Pokoknya kita ini benar-benar perubahan harus cepat, harpa langsung ini segala macam gitu. Jadi dari musik itu, terus pada saat yang Fairmont ini kan tadinya awalnya backgroundnya itu toko bahan bangunan. Seperti itu. Dari situ ya berawal. Terus gimana tuh bisa jadi terinspirasi gitu loh? Kan katanya dari toko bahan bangunan biasa yang mungkin masih dijalankan secara konvensional ya. Betul. Secara konvensional. Tapi tiba-tiba itu dapat ide dari mana? Pengen merubah cara konvensional itu jadi modern, dan katanya kan merubah yang biasa kan orang ini gini, kalau mau bisnis mau jualan apalagi ya, dia pasti cari apa nih yang orang butuhin gitu kan. Pasti mereka tuh menjalankan usaha apa yang butuhin. Tapi kan ini beda. Ya, kalau Bro Nelson bukan kebutuhan tapi keinginan. Nah, itu gimana itu bisa terpikirkan seperti itu? Keinginan sih, karena kan dulunya itu adalah toko bahan bangunan yang memang mau bangkrut. Mudah-mudahan nih. Udah mau-mudahan, bokap aku bilang ke aku, ini udah mau-mudahan, aku udah gak kuat dan segala macam gitu. Tiba-tiba aku ada keinginan, kayak ada yang ngasih tahu gitu loh gimana caranya. Akhirnya aku masuk ke situ, memberanikan diri dengan kondisi aku nggak tahu apapun soal retail, nggak ada basic pengalaman apapun, nggak ada pendidikan soal retail dan lain-lain gitu. Dari situ yang paling mendrive goal itu tuh menentukan goal dulu, Dari situ kan aku juga sebenarnya nggak tahu ini mau diapain sih, aku coba dulu aja sebulan gitu loh. Nah di situ tuh kayak dikasih jalan sama yang di atas. Aku mau jemput teman lama aku, kan udah lama nih nggak hangout. Aku baru pulang nih dari Kanada, baru pulang 2013. Aku mau jemput teman aku, tiba-tiba teman aku bilang, jemput di Setra Duta. Aku ke Setra Duta, wis, biasa kan rumah-rumah di Setra Duta tuh rumahnya segede-gede gitu. Ini kok ada satu yang rumahnya gede banget gitu. Terus aku bilang, kamu kerja di sini? Kata aku, iya, ini gede banget. Usaha apa sih? Aku bilang, usaha itu retail yang ada di mall gitu, yang aksesoris gitu. Terus aku bilang, wah tapi kan tuh tokonya kecil, kata aku. Toko kecil tapi ada 100 cabangnya gitu. Oh itu franchise kali, aku bilang. Enggak, itu punya dia semua, dia bilang. Oh itu mungkin udah ini, aku bilang, mungkin udah banyak duit dari sananya. Enggak, dia mulai dari nol loh Nelson, dia mulai dari nol. Dari situ aku mulai terinspirasi. Dari situ aku mulai terinspirasinya apa? Dia dari nol bisa membangun
100 cabang dalam waktu 10 tahun. Kenapa aku nggak bisa? Nah, aku mulai cari tahu tapi dengan yang lebih nyambung ke toko bahan bangunan. Nah, apa ini? Retail modern market bahan bangunan tuh apa gitu. Aku langsung mulai cari tahu. Tapi aku cari tahu dari sejarahnya dulu. Ada satu retail yang aku benar-benar lihat kagumi banget itu. Ada inisialnya A. Di mall-mall tuh. Aku kagumi itu, aku telusuri itu backgroundnya seperti apa. Ternyata dia juga dari nol juga. Dari toko cuma 2x2 di Glodok, terus tiba-tiba bisa langsung menggulita seperti itu gitu. Wah, kalau mereka bisa, kenapa aku nggak bisa? Dari situ aku mulai drive-nya aku tuh keluar dari situ. Langsung aku bilang ke nyokap, bokap, boleh nggak ini dirubah? Bla bla bla. Tapi banyak juga tantangannya loh. Mereka nggak setuju dan lain-lain. Dari pihak keluarga ya pasti, karena selama ini kan menjalaninya dengan sistem yang beda, dia sudah sistem ada tradisionalnya gitu ya, itu. Bahkan sebenarnya lebih parah dari tradisional karena sistemnya semerawut banget sih kalau aku lihatnya, ibaratnya orang sakit tuh udah sakit banget gitu lah. Seperti itu. Oh iya, bentar, mundur dulu dikit ke belakang ya. Itu katanya kan pernah pengen jadi warga negara asing, terus pernah pengen banget gitu kuliah ke luar negeri dan menetap di luar negeri gitu. Itu kan cita-cita goal awal pertama kan? Itu sampai keluar kan? Nah, itu yang mendasari itu apa? Terus sampai itu perjuangan luar biasa kalau saya nggak salah ya, sampai dapat ke luar negeri itu dengan perjuangan yang panjang dan luar biasa, dengan uang sendiri gitu ya, dan akhirnya dapat gitu, dan akhirnya di sana sampai pengen jadi WNA dan sudah ditawari tapi kok balik ke Indonesia. Nah, kisah itu yang belum. Coba gimana flashback panjang ke belakang ya. Atau flashback ke belakang ya. Flashback dulu nih ke belakang. Jadi waktu kuliah itu kan aku tuh orangnya kalau dari SMP aja tuh sebenarnya udah kan ada ranking ya. Ranking tuh pasti ranking 29, 30, hampir nggak naik gitu loh. Sering banget hampir nggak naik. Tapi bersyukur naik terus gitu ya. Naik gitu, naik. Nah, pas lagi kuliah, itu tuh aku IPK tuh 0, udah paling jelek aja. Ternyata arsitek itu nggak ini yang aku kan gitu loh. Karena aku lebih sukanya interiornya, mungkin yang lebih suka ke estetik bangunannya dan lain-lain, tapi aku nggak suka strukturnya, nggak suka filosofinya, nggak suka yang lain-lainnya gitu loh. Tapi kan itu harus kita pelajari kan, itu aku nggak suka. Sampai suatu saat, nah aku tuh aku kan sering hangout nih sama saudaraku tiba-tiba dapat beasiswa nih ke luar negeri. Nah dia sering cerita gitu loh, wah ini enak nih di sini, nanti kalau kerja tunjangannya begini bla 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 gitu. Nah aku jadi kayak pengen gitu loh, pengen ikutan juga gitu lah. Aku searching di internet juga, rata-rata yang dapet yang kuliah di luar tuh mereka kerja di sana lebih enak, apa istilahnya rumput tetangga lebih hijau kelihatannya. Nah tapi dari situ jadi men-trigger aku. Dari yang aku IP-nya 0, yang lain udah pada lulus tuh, udah 4 tahun udah pada lulus, aku belum lulus nih 4 tahun. Tahun keempat aku belum lulus nih. Udah banyak yang harus diulang nih SKS-nya. Aku ulang lagi tapi aku udah berubah. Karena aku pengen dapat beasiswa nih, karena aku nggak ada duit untuk keluar negeri itu, aku nggak ada duit, nyokap bokap aku juga nggak bisa ngasih. Akhirnya aku cari beasiswa. Salah satu syaratnya itu adalah IPK harus 3,0. Bahasa Inggris harus IELTS-nya atau TOEFL-nya berapa gitu. Nah itu jadi aku penuhi dulu IPK dulu, ya udah. Aku langsung rajin ya minta ampun itu, sampai filosofi apapun aku catat, dosen ngomong apa aku catat semua, tugas-tugas aku kerjain apa segala macam. Akhirnya aku lulus 5 tahun setengah. Memang lulusnya telat, tapi aku mencapai 3,08 IPK. Iya, keren. Ya, dapat ya. Baru IPK ya. Baru IPK, 1 poin. Orang lain sibuk cari kerja, aku sibuk cari les bahasa Inggris. Habis di situ aku cari yang kedua kan bahasa Inggris ya. Itu aku cari bahasa Inggris tuh lesnya intensif. Jadi hari ini aku les di IF, besok di TBI, besok writing, besok conversation, besok di mana lagi gitu. Sampai CCF-nya juga les bahasa Prancis aku ikutin juga waktu itu. Waktu pas aku udah tahu mau ke Kanada, kan ada di Lingua, aku les bahasa Prancis juga seperti itu. Nah itu aku ikutin tiap hari. Aku ikutan English club segala macam aku ikutin. Setelah beres, aku tes di IDP waktu itu, tes IELTS, ternyata gagal tesnya. Gagal. Akhirnya aku ke aku les untuk kursus untuk IELTS. Waktu itu ada diumumin ada IELTS intensif katanya 3 bulan. Tapi tiap hari, perharinya 3 jam. Akhirnya aku ikut itu 3 bulan. Begitu 3 bulan beres, mereka ngeluarin lagi intensif 1 bulan, perharinya 8 jam. Udah kayak kerja. Ya, 8 jam full sehari. Aku ikutin juga. Tiap hari aku ke sana.
beserta teman-teman yang lain gitu. Akhirnya setelah 1 bulan setelah beres, aku balik lagi bayar lagi ke IDP. Itu kan setiap tes bayar 1 juta ya. Aku tes lagi ke IDP, ternyata IELTS-nya lulus dong. Akhirnya udah nih 2 kunci udah aku dapat nih ya. Tinggal beasiswa. Nah, Beasiswanya kan, jadi aku udah mulai apply nih, cari-cari beasiswa segala macam. Ternyata nggak ada panggilan-panggilan. Sambil nunggu, akhirnya karena aku memang sebenarnya aku kan ada hobi nyanyi gitu loh. Jadi aku tuh waktu SMA sama waktu SD kan aku jual ini keripik sama snack. Terus sempat sewain komik karena sama guru di ituin aku sewain komik tapi di rumah tuh dekat sekolah tuh. Jadi aku duitnya selalu ada kayak SD, SMP. SMA aku mulai nyanyi-nyanyi di wedding nih. Nyanyi di wedding ini, di wedding itu gitu. Dari nggak dibayar sampai dibayar 50.000, 100.000, 200.000 sampai naik gitu. Kuliahan juga nyanyi-nyanyi di wedding tiap Sabtu Minggu tuh. Yang manggil tuh udah bukan satu musik entertainment lagi, musik ini, besok ini, sampai Sabtu Minggu pasti full deh. Sabtu, Minggu pagi, Minggu siang, Minggu malam, bahkan hari-hari biasa juga udah dipanggil juga gitu. Jadi duitnya lumayan lah ya untuk anak kuliahan gitu. Kuliah duit ngalir ya. Gitu ya. Nah, akhirnya pas lagi cari beasiswa itu kan belum dapat. Akhirnya duit-duit yang aku kumpulin dari musik dari weddingan itu, aku bikin lah musik entertainment sendiri gitu loh. Karena kan aku udah lihat channelnya, udah tahu lah begini, udah tahu mana yang bagus, yang mana yang enggak gitu loh. Nah dari situ aku bikin musik entertainment. Aku ingat banget waktu pertama kali pameran wedding, seberang aku itu adalah mantan bos wedding musik entertainment. Dia ngeliatin terus dijutekin terus ini waktu tadinya jadi aku jadi saingan aku. Nah dari situ aku cari pembeda, cari pembeda bla bla bla. Akhirnya aku udah lupa tuh. Si keluar negeri tuh udah aku lupain. Tapi tiap tahun saudara aku datang yang dari luar itu. Terus dia cerita, nanti keingetan lagi. Duit numpul, Senin sampai Jumat aku main, Sabtu Minggu weddingan, Senin sampai Jumat main. Ini udah asik gitu ya, kerasa udah asik. Udah jalan-jalan tiap hari gitu ya. Karena kan memang cuma untuk aku doang gitu lah maksudnya. Nah akhirnya aku udah lupa, sampai 2018 aku keingetan lagi pada saat aku ke mall, aku lihat ada pameran pendidikan. Itu aku lihat di situ, wah kan memang aku pengen ke situ. Akhirnya baru keingetan lagi, baru dari situ aku mulai review itu. Tapi kan aku beasiswa nggak dapet, tapi duitku udah ada. Jadi akhirnya aku ke sana tuh pakai duit sendiri gitu loh. Jadi akhirnya, searching negaranya mau negara mana, apa. Akhirnya aku dapet. Aku searchingnya juga dengan benar-benar ini gitu loh. Karena kan aku tujuannya pengen jadi permanent resident. Nah aku searching Kanada ini yang paling welcome untuk permanent resident tuh Kanada, lebih gampang. Nah, jadi akhirnya 2009 pada saat wedding lagi naik-naiknya itu aku lepas tuh. Wah, teman-teman, saudara semua pada komplain. Pada komplainnya gini, bodoh banget loh. Lagi naik-naiknya lo ini gitu lo vakuumin gitu. Puncak kesuksesan gitu. Nggak dilepas 100%, saya memang ada pemain ini yang aku ini gitu. Jadi kalau misalkan aku berangkat Agustus nih, ada wedding, ada yang booking Desember tetap diterima, tapi nanti pemain aku yang ini nanti kita bagi hasil atau gimana gitu. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi akhirnya aku berangkat justru lebih bagus dengan biaya sendiri, uang sendiri kan dari hasil itu. Itu akhirnya aku berangkat tuh ke luar negeri gitu. Seperti itu. Nah sampai di sana ternyata kan juga sampai di sana tahun pertama masih happy segala macam, ketemu teman gitu ya. Gitu tahun kedua mulai boring. Gitu. Oke deh. Nah, di sana singkat cerita tidak sesuai yang diekspektasi gitu. Akhirnya pengen balik lagi lah ke Indonesia. Karena kan cuaca, makanan dan lain-lain gitu loh. Akhirnya kembali lagi lah ke Indonesia. Iya, betul. Luar biasa ya. Sempat kerja di sana loh, Memang tanah air Indonesia tuh sudah mendarah daging banget, cinta banget dia sama Indonesia. Balik lagi dia ke Indonesia ya. Betul. Justru malah jadi makin cinta ke Indonesia. Dulu aku nggak bersyukur. Semakin dalam ya. Sekarang aku jadi malah bersyukur banget gitu loh. Luar biasa di sini dengan orang-orang Indonesia yang memang lebih hangat gitu loh. Gitu loh seperti itu. Nah, jadi balik ke Indonesia nyambung yang tadi, pulang melanjutkan usaha dari orang tua tadi yang toko itu ya. Itu accident ya. Karena tidak ada di tujuan aku awalnya. Aku awalnya tujuannya mau Nelson Music Entertainment lagi awalnya. Gitu ya. Tapi justru dengan balik ke Indonesia
kemudian membangun lagi usaha orang tua dengan sistem dan strategi marketing yang berbeda, ternyata bisa sukses seperti ini. Ya. Nah itu pun Luar juga kan biasa. aku mencari-cari mentor gitu. Aku Ya, cari ya. ubah-ubah tuh, aku cari workshop Oke. ini, workshop bisnis ini, Iya. workshop finance ini, workshop mindset, workshop motivasi. Segala macam workshop tuh aku ikutin sampai orang-orang udah mungkin ngomongin Artinya ini memang si Raja Workshop Raja kali ya. Workshop, ya. Lu lagi katanya workshop ini ada lu. Workshop ini kan satu workshop itu kalau misalnya pembicaranya sih Aha. ini, dia tuh kan ngadain seri ya kadang-kadang nih. Oh, Pembicara yang sama, dia ngadain workshop A, minggu depan ngadain workshop B, aku ikutin lagi. Minggu depan workshop C. Gitu. pokoknya full. Sampai diomelin Ya, juga sama sebenarnya sama Oke. orang tua. Kamu tuh ngabisin uang ya untuk workshop gitu. Tapi akhirnya kesuksesan didapat walaupun berbagai rintangan dari orang tua, dari keluarga segala macam ya, tapi ada di puncak kesuksesan sekarang ini. Ya Nelson ya bro, keren. Masih banyak Nah, belajar sih. masih banyak belajar terus. Katanya Masih memang belajar. iya, sampai nanti kita terus gitu ya ke depan. Kan kemarin juga di pandemi ini luar biasa. Keuntungan naik 4 kali lipat, buka cabang. Ini kan pencapaian sangat luar biasa. Padahal offline ya. Ya, padahal offline gitu. Terus satu lagi nih, katanya rencananya Fairmont Hardware ini mau IPO nih. Gimana tuh? Cita-cita Ya. jangka panjangnya Nah, pengen seperti itu keren ya. kan? Gimana Kan tuh cita-cita strateginya itu kan kira-kira tuh? gratis ya. Gratis. Jadi kok. setinggi mungkin Setinggi gitu loh. mungkin. Aku terus terang sampai sekarang aku belum ngerti gimana caranya Ya. IPO. Mhm. Tapi aku udah riset-riset nih. Kan di dunia itu ada dua dunia ya. Mhm. Dunia the real market sama capital market. Oke. The real market itu kalau dari riset itu naiknya tuh segini, tapi capital market bisa naiknya boom gitu. Mhm. Makanya Elon Musk itu dia kayaknya bukan dari jual mobil Tesla, Mhm. tapi karena dia masuk capital market, boom langsung gitu. Jadi itu juga salah satu tujuan, itu tujuan yang besar dari aku sih Iya. sebenarnya. Situ. Selain diinvest dari investor dan lain-lain, itu ke situ sih tujuan akhirnya. Keren ya. Semoga Seperti itu. semoga lancar karena ya Ingin sudah bikin franchise juga gitu, bikin visinya sekarang udah berubah. Kalau dulu visinya jadi modern market, Mhm. sekarang visinya menjadi retail home improvement terbesar se-Indonesia dengan Wih. status cabang. Amin 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 amin. Dengan amin, konsep amin, amin. kemitraan. Amin. Keren keren. Karena semua berawal dari mimpi dan niat dan juga obsesi ya kan. Akhirnya Betul. semua ter Capai. Capai. Betul, Oke ya. betul. Nah, terakhir nih, Betul. terakhir nih. Pengen dong tips-tipsnya nih buat para MMDC Warrior ya nggak? Gimana nih kita biar bisa sukses nih? Apa sih tipsnya? Tadi kita dengar dia dari mulai dia punya mimpi gitu, kemudian dia punya semangat, dia kejar loh buat semangat, buat mimpinya itu, dia berjuang buat itu dan itu nggak mudah, nggak gampang dan nggak sebentar gitu. Bahkan sampai apapun dia lakukan gitu ya. Nah, bro, gimana nih buat teman-teman warrior semua? Apa sih tipsnya gitu supaya kita semua ini, apalagi milenial nih banyak nih sekarang yang udah pengen terjun ke dunia bisnis ya. Tips apa nih buat kita supaya Paling bisa? utama sih mindset. Paling utama mindset. Yes. Kalau mindsetnya dia belum apa-apa, mindsetnya udah ini kan begini, ini begitu, udah banyak alasan itu udah. Jadi pertama mindset dulu, tentukan goal, Yes. tentukan goalnya dulu. Kamu mau ngapain 5 tahun lagi? Saya mau ngapain 5 tahun lagi? Baru dari situ mindset gitu. Mindset juga penting banget sih. Karena apa yang kita pikir, kata-kata itu kan doa. Yes. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita fokuskan ya itu gitu yang akan terjadi. Gitu. Ya. Seperti itu, dan inovatif kreatif. Nah, Pembeda. Jadi kita ada pembedanya dari yang lain. Karena kalau mau bikin bisnis apapun di zaman sekarang pasti udah ada. Yang nggak ada itu apa? Kreativitasnya, pembedanya, bikin gimana suasananya, orang masuk ke toko tuh suasananya, wow tokonya estetik misalkan, wow kita jual keinginan bukan kebutuhan. Kenapa Apple bisa tetap laku padahal dia kalau dibandingkan dengan Huawei atau yang lain-lain kan juga sudah kalah sekarang. Tapi kenapa? Beli gengsi, orang beli gengsi, beli keinginan, itu keinginan. Kenapa beli Dior misalkan? Kenapa beli tas Hermes? Kenapa beli jam Rolex? Itu keinginan semua. karena Kalau mau beli jam banyak. Ya, 10.000 juga bisa. banyak ya. Beli gelas 5.000 juga banyak. Kenapa beli gelas yang 100.000? Beli gelas yang 50.000 gitu. Ya. Seperti itu. Oke ya, ya luar biasa ya Nelson. Jadi memang keren ya Mbak Nelson ini ya teman-teman ya. Jadi yang dapat kita ambil dari beliau adalah satu mindset katanya. Kita bermimpi tinggi lah, gitu ya. Kemudian Mimpi kita, itu gratis. Mimpi itu gratis, tinggi Kata tingginya Ahmad lah. Saroni, mimpi gratis. Gratis, setinggi tingginya lah. Nah, Ya. satu lagi juga satu lagi ini.
kan di Instagram itu kita kan setiap hari itu kita bangun pasti lihat Instagram, ya lihat sosial media dan lain-lain gitu. Orang sekarang nggak bisa lepas ya dari nggak bisa lepas. sosmed. Tapi yang bisa kita lepas adalah gimana caranya kita menfilter apa yang masuk ke yang kita baca setiap hari. Di filter itu. Aku udah filter nih, sosmed yang isinya berita kriminal, berita yang bikin cebong lawan apa, yang bikin kita geram itu aku udah unfollowin. Jadi aku cuma nge-follow yang aku mau gitu, yang menuju untuk kesuksesan kita yang kita mau gitu lah. Itu juga penting banget gitu lah. Kalau TV aku udah gak pernah nonton. Paling kalau aku ke Jakarta, kalau di hotel ada TV-nya ya aku setel juga yang komedi-komedi gitu. TV aku udah gak nonton. Tapi kalau sosmed juga aku filter gitu. Malam-malam aku ini lagi bersihkan lagi. Ya, kalau aku sih meditasi dengan guide ya. Aku juga belum pakarnya sih. Aku masih jauh lah. Aku meditasi juga aku dengan YouTube gitu, meditasi. Jadi itu kayak nge-clearin lagi kan setiap hari kita mandi ya. Masa pikiran dari mandiin, betul nggak? Pikiran dari pagi udah bikin kesel, udah apa kalau malam kita nggak beresin terus itu akan menumpuk terus. Dan itu juga salah satu yang menurut aku itu lebih penting daripada kita cari strategi marketing apa segala macam. Tapi kalau misalkan diri kita dalamnya kita nggak tenang, pikirannya nggak ikhlas dan lain-lain gitu lah. Karena semua berawal dari situ ya. Betul. Oke Bro Nelson, tadi tuh udah banyak cerita ya tentang jalan kesuksesan. Tapi kita semua yakin banget dalam setiap mencapai kesuksesan itu nggak mungkin nggak ada kendala, nggak mungkin nggak ada tantangan. Banyak. Boleh nggak sharing, berbagi ke kita? Kira-kira kendala terbesar apa sih yang Bro hadapi gitu untuk menjalani bisnis ini, yang bisa sampai bikin kendala berat banget gitu, yang berasa tuh seperti gitu ya, ini kalau aku menyerah gitu apa terus gitu, atau yang bikin down, bikin apa dong, yang kendala terberat boleh dong sharing sama kita ya, kalau ada banget. Oh, banyak kendalanya, banyak banget. Ini mulai dari mana nih yang terberat dulu ya? Terberat dulu. Ya, terberat apa? Ini kan bisnisnya sebenarnya bukan punya aku kan. Ini kan punya bokap. Oh ya. Bokap itu kan kendalanya dia waktu itu sudah mau udahan, sudah mau dijual, dia udah nggak kuat. Jadi dia bilang, kamu mau nggak terusin gitu, karena aku udah nggak kuat atau mau dijual. Tapi kan aku akhirnya masuk tuh kan ke situ kan, masuk ke situ, aku kumpulin keluarga. Pertamanya aku kumpulin dulu keluarga, karena kan semuanya pada nggak mau masuk tadinya. Aku kumpulin dulu, aku bilang ke keluarga di restoran tuh, aku bilang, gimana nih, ini kan udah mau dijual nih, gimana kalau kita coba dulu ke toko setiap hari selama sebulan aja, cobain dulu, kita lihat apa yang bisa kita improve nih. Kalau memang ternyata udah 1 bulan memang nggak bisa, ya udah jual. Tapi at least kita udah coba gitu ya. Baik, semuanya setuju gitu waktu itu, semuanya setuju. Akhirnya aku ke toko setiap hari gitu lah. Nyokap aku ikut juga, adik-adik aku ikut segala macam gitu. Tapi seiring berjalannya waktu tuh timbul perselisihan gitu. Mulai dari adik-adik aku ternyata nggak mau bantuin, ternyata harus digedor-gedor dulu pintunya, harus diapain, harus di ini. Perselisihan juga dengan orang tua soal sistem yang memang mereka sudah biasanya mereka udah jalanin, terus tiba-tiba aku datang, aku rubah sistemnya. Itu juga timbul perselisihan. Dan dari karyawan juga, mereka semua udah kayak, ini ngapain sih anaknya, bapak nama cenah bager, anak nama kieu gitu. Kalau yang beli juga sama gitu kan. Pembeli yang kita dapat itu bukan pembeli yang berkualitas, pembeli tipe C dan D, yaitu pembeli yang seharusnya harusnya kalau dalam bisnis kita harus milih juga pembeli yang kita mau, pembeli yang ngutang dan lain-lain. Itu tuh waduh kendalanya ini banget. Aku sempat depresi, sempat sudah mikir gimana nih, pengen mau keluar aja itu atau gimana. Yang menyebabkan berasa banget depresinya itu apa sih gitu? Gimana? Jadi kita seiring dengan tokohnya kita ituin perubahan gitu loh. Seiringnya juga konflik makin memanas di antara karena konflik keluarga. dari keluarga ya. Karena kan ini mereka semua merasa saling memiliki, dalam artian memiliki itu ini ya, memiliki yang ini gue juga ini loh, gue keluarga loh, gue ikut ini, tapi kerjanya enggak ini gitu. Di satu sisi kita ingin mengembangkan bisnis ini, sisi lainnya keluarga gitu ya, Ya, konflik betul. di antara Konflik keluarga yang jadinya semakin semua. runcing. Itu yang bikin pasti Semakin runcing. Jadi bertentangan akunya ya. misalkan aku ngasih konsep begini, si ini ngasih konsep begini, ini nggak mau, ini begini, ini begitu. Apalagi dengan ini udah 30 tahun dengan
sistem yang begini tiba-tiba aku masuk pengen aku rubah gitu. Timbul pertentangan dan itu bikin aku depresi, dan juga pertentangan-pertentangan lainnya seiring tokohnya makin ini timbul pertentangan lain gitu loh. Tiba-tiba ada adik aku yang misalkan, wah ini nanti gimana nih, tiba-tiba pembagian warisan dan lain-lainnya gitu loh. Terasa sih ya, karena memang keluarga itu kan, kita dengan keluarga itu pakai hati, ya enggak? Betul. Jadi kalau ada pertentangan dari keluarga, emosi sampai akhirnya aku sakit lambung. Sering banget sakit lambung, sebulan tuh udah langganan deh sakit lambung. Lambung lagi yang kena, Sampai waktu itu aku mau ke Jakarta, pernah sampai di Gambir tuh aku lambungnya kena, sampai masuk rumah sakit sendiri tuh. Sering banget itu langganan sakit lambung tuh, udah langganan ya. Iya, luar biasa. Sampai aku sempat memikirkan untuk sudah mau keluar. Padahal ini tokohnya udah naik loh. Udah naik, tapi gimana, masa aku mau menyerah di tengah jalan, tapi ini aku... Terus apa yang menguatkan lagi? Sampai bisa, gue harus terusin nih, sampai sukses nih. Walaupun ada pertentangan, apa nih yang diambil gitu? Gimana itu cara aku ikut workshop hipnoterapi di Surabaya. It's all about mindset. It's all about mindset, gimana caranya mengikhlaskan, gimana caranya melepaskan, gimana caranya menaikkan vibrasi kita. Nah, vibrasi itu ada banyak loh, ada vibrasi yang bagus, ada vibrasi yang jelek. Vibrasi yang kurang bagus itu adalah dengki, iri, hati, dan lain-lain, itu tuh vibrasi bawah semua. Tapi itu di hipnoterapi itu masih belum 100% ini. Masih belum ini, masih ada depresinya sedikit. Tapi itu sudah jauh, much better. Habis ikut itu tuh lebih ngarah ke law of attraction juga gitu. Akhirnya aku ikut lagi workshop MMBC, itu lebih. Dari situ aku belajar ikhlas. Aku nggak ikhlas dulu, aku terlalu banyak perhitungan. Aduh, aku kan kerja segini porsinya, berarti aku kan nanti warisannya segini. Ini adik-adik aku nggak kerja, kok dia digaji, aku kerja nggak digaji. Ya kalau sudah, akhirnya dari situ udah aku lupain, aku nggak ributin lagi soal ini kan aku yang kerja lebih capek ini, tapi ini udahlah aku ikhlasin. Akhirnya aku ikhlasin, pulang dari MMBC aku ngomong ke nyokap aku, sok mau dibagi ini, nanti asetnya mau dibagi, tokonya dibagi. Nyokap kan bilang bagi rata, aku tadinya nggak setuju, mau dibagi rata sok silakan. Udah mau banyak ribut, aku mau hidup tenang, sok bagi rata. Akhirnya dari situ begitu aku ngomong gitu, tadinya aku udah 4 lawan 1 loh. Nggak ngomongnya tuh sama 4 orang, sama nyokap, bokap, sama adik-adik. Dalam satu rumah, satu rumah 1 lawan 4. Orang lain tuh pasti nyangkanya ini aku yang bermasalah. 1 lawan 4, yang lainnya pada ini semua. Akhirnya setelah aku ikhlasin, nyokap dia langsung jadi berubah. Dia jadi care lagi ke aku, jadi ini lagi gitu. Itu dari situ deh, lebih membuka banget gitu. Tadinya aku sempat mau pindah ke Bali. Sempat aku mau udah deh. Ya udahlah, aku biarin, aku anggap aja aku kerja bakti. Kan aku juga nggak minta gaji 5 tahun. 5 tahun aku nggak minta gaji. Adik-adik aku tetap terima gaji, karena nggak kerja aku 5 tahun nggak terima gaji. Akhirnya aku bilang ke nyokap aku, waktu itu aku sempat bilang, udah hampir menyerah, aku ngomong ke nyokap aku, sok gimana maunya, kata aku teh, kan ngerasanya mungkin aku kayak ngeraja atau segala ngatur, padahal kan maksudnya juga aku mau membantu, tapi disangkanya tuh aku ngeraja. Ya udah sok, kan waktu itu pilotnya udah tentuin aku, ya jadi keputusan di aku dong, mau apapun aku nggak akan aku dengar, meskipun ini ibu aku sendiri atau bokap aku sendiri, kalau aku dapetin dari workshop ternyata caranya kurang ini, ya pasti nggak aku dengar gitu. Aku pasti ikutinnya caranya dari workshop yang sudah proven gitu. Tapi kan nyokap jadinya sakit hati, bokap sakit hati mungkin. Ya udah gimana nih, maunya nyokap mau terjun lagi ngurusin ini, kalau mau nyokap ya udah sok. Tapi aku keluar, aku bilang, aku mau pindah ke Bali, sok pikirin. Akhirnya nyokapnya mikirin dan lain. Akhirnya dia juga nggak mau, dia juga mungkin mikir kali. Aku udah tua, ya lebih baik dia happy mungkin masak-masak atau ngapain daripada ngurusin toko, betul nggak? Akhirnya dari situ ya, masalah terberat dengan ikut, untung ada workshop, ikut misi gitu ya, mindset segala macam. Dan satu ya, ikhlas ya. Dari situ terbuka jalan. Padahal kan secara logika nggak ini kan, yang kerjanya lebih gitu kan, tapi udah. Jadi di situ masalah terberat, alhamdulillah bisa terlampaui, dan akhirnya tidak menyerah juga, dan ternyata bisa sampai saat ini ya. Selain kendala dari keluarga itu, ada lagi kendala apa lagi? Ada kendala banyak, ada kendala marketing.
Dulu kan tokonya bahan bangunan yang tradisional, toko bahan bangunan tradisional, kebayang kan? Semen, pasir, triplek, dengan kondisi yang lebih semeraut daripada toko-toko tradisional yang lain. Bisa disebut toko tradisional, toko bahan bangunan paling butut sedunia, mungkin bisa disebut seperti itu. Ibu-ibu tuh kalau datang tuh gelap gulita, takut gitu kalau datang. Karena tokonya jelek banget, terus terang. Udah dibilang jelek bin ajaib, paling jelek sedunia gitu loh. Itu dari situ juga kan aku harus mikir dong, gimana nih caranya gitu untuk menarik pengunjung gitu loh, ya kan? Dari situ aku pertama aku nggak mikir banyak-banyak dulu, udah beresin dulu aja, barang per grup, grouping dulu barang, karena barang berantakan kan. Udah barang di grouping, kita nggak ada duit nih buat renov, boro-boro renov besar, renov kecil aja nggak ada duit, buat bayar tukang juga nggak ada duit. Mau duit dari mana gitu? Ya udah deh, minimal dicat dulu gitu ya, betul nggak? Minimal dicat dulu, layout dibenerin, minimal layoutnya agak-agak menarik dikit lah gitu, meskipun dengan kondisi yang seadanya gitu ya. Bahan bangunan kita pakai yang kita jual sendiri gitu. Akhirnya karena karyawan juga pada nganggur, karena kan konsumennya juga sedikit, jadi kan kebanyakan nganggurnya. Ya udah aku tanya, kamu bisa ngecat? Bisa pak. Ya udah ngecat, jadi dia ngecat. Kita tutup 2 hari waktu itu, kita layout, kita beresin, dicat-cat, cuma dicat-cat doang, sama ada yang bisa masang TL tuh. Kita bikin TL dari tukang las, tapi bikin TL-nya aku dibikin agak nyeni gitu. Ke tukang las, bikin kayak silang-silang gitu. 2 hari tutup, begitu buka, langsung jadi agak rame gitu. Karena ternyata ini tetangga-tetangga pada kepo. Pada kepo, dia ngeliatin gitu loh. Ini tuh mau diapain gitu? Kok tiba-tiba dicat hitam, dicat ini, kok jadi agak berbeda gitu dikit. Gitu. Nah dari situ perubahannya kita terus menerus, sedikit-sedikit tapi terus menerus. Rubah lagi, tambahin lagi apa? Ada duit sedikit lagi kan, dari situ kan mulai rame nih, ramenya juga dikit-dikit, nggak langsung gede gitu loh. Mulai ada omset, ini duitnya kita pakai lagi untuk ngerenov lagi, untuk ngisi barang lagi. Barang-barang yang ini yang sama dengan toko-toko sebelah aku discontinue. Aku ganti dengan barang-barang yang lebih yang lebih finishing gitu lah, lebih finishing kayak gitu-gitu. Kita punya duit, dapat duit lagi, renov lagi dikit-dikit, jadi terus-terusan. Improvement terus-terusan, setiap kali improve pasti selalu pengunjung datang lagi, improve lagi, pengunjung datang lagi, sampai improve di lantai 2. Lantai 1 udah beres, barang sampai penuh itu barang. Karena kita fokusnya lebih ke ngisi barang aja dulu. Aku nggak fokusnya aku satu-satu, aku ngisi barang aja dulu. Oke Bro Nelson, luar biasa ya perjuangan dalam menghadapi dan tantangan dan masalah ya. Karena ternyata ada masalah tuh kita tuh nggak boleh lari, apalagi buat bala muda tuh ya. Kalau ada masalah itu kita jangan lari gitu. Masalah itu justru menciptakan peluang. Kalau aku nggak dapat masalah, aku mungkin nggak akan ada dapat peluang. Dari awal aku nggak ada masalah komik, nggak ada masalah duit, nggak bisa beli duit buat komik, aku mungkin nggak akan bisa timbul kreativitas untuk jual keripik di awal lagi kecil. Tidak ada masalah untuk keluar negeri. Mungkin IPK aku jeblok dan aku udah aja kerja apapun gitu loh. Tidak ada masalah toko mau bangkrut, mungkin nggak akan ada Fairmont yang sekarang seperti itu. Iya benar ya, luar biasa. Jadi keep persisten terus. Goalnya, tapi tetapkan goal dulu. Goalnya sudah ini, tetapkan goal. Kalau sudah tetapkan goal ya sudah, terus melaju gitu. Seperti itu. Iya, luar biasa ya. Karena ternyata peluang itu bermuka masalah. Betul. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah dengan solusi, maka apa yang terjadi? Maka itu peluang terbuka, dan disitulah awal kesuksesan kita. Jadi pada saat dapat masalah tuh jangan fokus ke masalahnya, tapi fokus ke solusinya. Cari ke solusinya. Dari solusi itu kita bisa menghadapi masalah, dan di situ mulai terbuka tuh jalan untuk kesuksesan. Betul. Kalau goal sudah ada jelas, kita hadapi semua masalah, kesuksesan pasti akan kita dapat. Betul gitu bro? Betul. Keren, luar biasa. Semangat ya bro ya. Semakin sukses ke Sukses depannya. juga buat Ibu. Terima kasih banyak. Kita di dalamnya juga harus gitu. Oke bro, keren, luar biasa.
terima kasih nih. Ini judulnya Thank you From Zero to From Hero Zero nih. to Tapi Hero. sebenarnya aku menganggap sih belum Belum hero hero. banget sih, masih jauh buat perjalanan aku. Tapi thank you nih dikasih judulnya From Zero to Hero. Aku aminin aja dulu. Luar biasa. Tapi memang perjuangan dan kesuksesan nggak berhenti di sini. Usaha tidak mengkhianati hasil. Yes, betul. Dan kita semua nih ya, benar nggak teman-teman warrior semua? Kita tunggu kesuksesan Bro Nelson selanjutnya. Dan juga Bro, tunggu kesuksesan teman-teman warrior MMC warrior Amin. semuanya ya. Kita ketemu semua di top ya teman-teman ya. Oke, makasih Oke. banyak yang Bro ya udah Sama-sama, sharing terima dengan kasih kita banyak. semua dan teman-teman juga. Semoga tambah sukses, sehat selalu, Amin. selalu Amin. Semua diberkati. juga warrior-warrior ya. Yes, Doain betul. Dan terus juga sukses. teman-teman MMC Warrior semua se-Indonesia, sukses semua ya teman-teman, sukses semua. Kita semua ketemu di puncak semua dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, mungkin demikian ya closing dari kita. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman untuk acara kita podcast yang pertama kali ini itu teman-teman. Nah, kalau untuk teman-teman nih gimana setelah mendengarkan pemaparan dari Bro Nelson tentang bisnis, kira-kira tertarik nggak untuk tetap bisnis, untuk menjalankan bisnis? Nah, nanti next kita akan berbicara seputar bisnis ya teman-teman ya. Kira tertarik nggak untuk tetap bisnis, untuk menjalankan bisnis? Nah, nanti next kita akan berbicara seputar bisnis ya teman-teman ya, seputar bisnis yang lebih luas lagi. Nanti kita bahas di acara-acara podcast selanjutnya. Oke deh teman-teman semua, terima kasih telah mengikuti dan menyimak acara ini. Saya Nelly Fatma Elsis Yunda beserta Bro Nelson pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya semua. Assalamualaikum, selamat malam, sampai jumpa di next podcast selanjutnya. Bye. Bye. Ya, Terima kasih.